Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang membahas tentang materi membaca. Perkenalkan, nama saya Rifki Nur Fakhrizi Ahmad. Prodi saya adalah informatika. Di sini saya akan membahas tentang membaca. Apa itu membaca? Baca menurut saya itu adalah sebuah teks atau sebuah tulisan yang dapat dipahami, mudah dimengerti dan mudah dicerna, dan justru membaca adalah sangat kebutuhan yang sangat kita dapatkan, adalah sebuah kebutuhan menurut saya. Dan membaca dapat memperdalam ilmu pengetahuan kita, dapat memperkuat imajinasi kita, dapat memperlancar otak kita dalam mencerna suatu teks yang sangat susah dipahami. Dan itulah kesimpulan saya dari pendapat saya membaca. Dan sebelum itu saya akan memperkenalkan teman-teman saya dulu, dimulai dari yang di belakang saya ini. Perkenalkan, nama saya Yuyun Febrianti dari Prodi Informatika. Perkenalkan, nama saya Mukri Maulana dari Prodi Arsitektur. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Yusuf dari Prodi Informatika. Perkenalkan, nama saya Arfan dari Prodi Informatika. Baik, nama yang cukup menarik ya. Oke, sebelum itu saya akan menanyakan kepada teman-teman saya apa itu membaca. Saya akan menanyakan itu kepada saudara Arfan. Apa itu membaca? Menurut saya, membaca itu adalah melafalkan atau mengeja apa yang tertulis. Oke, tujuannya? Tujuan membaca adalah memahami seluruh informasi yang tertera di dalam bacaan dan meningkatkan intelektual dan unik pembaca dan membuka pemikiran otak pembaca. Apa yang dibaca dan memperkuat intelektual dan otak kita. Menurut saudara Mukri, kalau manfaat membaca itu apa? Manfaat membaca itu dapat melatih otak, sehingga otak terus bisa berjalan. Untuk mana ya? Iya. Memecahkan masalah ya? Menyelesaikan masalah. Yang lebih yang susah, yang dimengerti. Iya, susah dimengerti. Oke, bisa jelaskan? Menurut saya, membaca itu adalah sebuah kebutuhan dan bisa menambah wawasan. Ketika kita sering membaca, kita dapat menemukan kata-kata yang tidak pernah kita temui sebelumnya. Dan membaca itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu membaca intensif, yang kedua membaca ekstensif. Oke, bisa jelaskan itu apa itu intensif menurut saudara Yusuf? Ya, membaca intensif itu adalah membaca teks bacaan secara seksama dengan menangkap lebih dalam informasi yang detail dari bacaan, seperti makna kata, struktur kalimat, dan hubungan antar ide. Oke, baik. Ada yang bisa meneruskan penjelasan dari saudara Yusuf, saudari ya, Jujur, bisa dijelaskan? Teruskan penjelasan dari saudara Yusuf tentang apa itu teks membaca ekstensif. Membaca ekstensif adalah suatu kegiatan membaca yang dilakukan secara luas dan menyeluruh untuk memperoleh informasi dan pengetahuan secara umum. Membaca ekstensif dilakukan dengan cara membaca berbagai macam bacaan, baik bacaan fiksi maupun non-fiksi. Oh ya, seperti novel ya, novel sama buku-buku yang berbau cerita. Mantap. Saya. Menurut Anda apa itu mengapa membaca adalah sebuah kebutuhan? Baca menurut saya adalah sebuah kebutuhan dan sangat penting bagi saya, karena membaca dapat mengetahui tulisan-tulisan yang sulit dimengerti dan sulit dipahami. Dan membaca menurut saya juga adalah sebuah kebutuhan yang sangat penting di dunia ini. Karena membaca kita dapat mengetahui, dapat mengeksplor sesuatu yang tidak dapat diketahui sebelumnya menjadi sekarang diketahui. Dan itu menurut saya membaca bisa dijadikan sebuah wajib atau kebutuhan. Menurut saya juga membaca itu
eh, kita dengan membaca kita dapat mempelajari kata-kata seperti bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa banyak bahasa. Dan itulah mengapa membaca adalah suatu kebutuhan yang sangat penting bagi saya. Dan bisa ditambahkan itu, dijelaskan lagi lebih spesifik, Saudara Yusuf membaca. Ya seperti Anda tadi, membaca itu adalah sebuah kebutuhan. Jika kita membaca, kita mengetahui apa yang ada, apa yang ditulis oleh penulis, makna dari buku tersebut, ada makna yang Tersirat ya? iya, Tersirat di pikiran kita. Baik, bagus jawaban Anda ya. Ada yang bisa menambahkan kenapa membaca itu penting bagi kita, saudara Mukri? Membaca itu dapat meningkatkan pengetahuan sehingga dapat mengembangkan suatu intelektual dalam membaca dan dapat berpikir kritis dalam membaca. Sangat bagus jawaban Anda. Baiklah. Menurut saudara Yuyun, apakah Anda pernah membaca buku? Pernah. Buku apa itu? Laskar Pelangi. Oke, sangat mantap ya dunia. Baik, ada yang bisa saudara-saudara sekalian pernah baca buku apa? Saya mungkin Lord of the Rings. Sangat. Saya juga sangat ya filmnya. Ya, sangat bagus. Sangat bagus ya. Apalagi dia mencari cincin, 9 cincin. Ya. Saudara Yusuf, ada yang bisa ditambahkan dari membaca itu apa? Maksudnya membaca itu gimana? Kalau saya sih membaca itu seperti ya apa ya? Ya membaca, kita membaca sebuah buku, lalu kita memahami isinya. Dan ada tipe-tipe orang itu dalam membaca. Yang pertama itu orang yang membaca saja dan tidak memahami isi bukunya. Ya, banyak. Dan yang kedua itu dia membaca dan memahami isinya. Apakah ada yang pernah membaca dan kata-kata itu masih melekat di saudara-saudari sekalian? Kata-kata apa yang bisa sangat melekat seperti ya. Saya pernah baca buku dari Habib Hussein Jafar Al-Qadar yang judulnya Seni Merayu Tuhan. Kata-kata yang paling saya ingat di dalam buku itu adalah kenali dirimu maka kau akan mengenal Tuhan. Saya sangat tertarik ya dengan apa yang dijelaskan saudara Afan. Oke, menurut saya juga, saya pernah juga membaca buku tentang bukan buku ya, komik ya. Saya baca komik, sebuah kisah komik The Horizon. Ya, The Horizon itu dijelaskan tentang sebuah anak-anak dan sebuah anak yang berumur berapa tahun? 8 tahun. Dia di situ berjuang untuk mencari sebuah kebebasan untuk sebuah freedom atau kebebasan untuk apa? Ya, dia bisa bebas dari lingkungannya yang sangat-sangat buruk. Itu sangat dia katanya situ dia bilang aku akan bebas dari lingkungan ini dan aku akan menjadi yang terkuat, katanya. Saya mau bertanya Ya. kepada pemateri, Apa? apakah pemateri suka membaca di e-book atau langsung dari bukunya? Saya membaca langsung dari bukunya. Alasannya kenapa? Karena langsung dari bukunya itu kita langsung memahami lebih detail apa yang langsung lebih detail itu. Kalau buku kan lebih detail tulisannya kan. Ya. Kalau di kalau di e-book saya kan bukannya e-book itu internet ya. Iya. Kalau di internet kan itu mata langsung radiasi mata itu sangat menurut saya itu sangat, mata saya itu bisa mengurangi saya dalam membaca tulisan-tulisan yang ada di HP. Mungkin mengantuk ya. Iya. Bisa juga mata saya sakit, perih. Ya, karena radiasi itu. Radiasinya sangat Dan banyak aplikasi aplikasi lain yang Ya, seperti judi-judi itu. Iya. Itu juga sangat-sangat ya. Banyak iklan. Iya, banyak iklan. Nah, betul sekali, banyak iklan. Itu menurut saya membaca di e-book Iya, mengganggu kan. diganggu.
Dan juga mata, paling mata itu, mata sangat mengganggu. Kalau di buku kan, kan kita bisa langsung lihat buku itu jelas. Buka langsung baca, tulisannya sangat jelas dengan teliti. Dan tidak ada yang mengganggu. Iya, tadi mengganggu, itu betul sekali. Baik, saudari-saudari sekalian, membaca itu memang sangat penting bagi kita. Karena membaca, kita dapat banyak sekali manfaat dari membaca. Menurut saya tidak ada sisi negatifnya dari membaca. Bisa disebutkan, ada yang bisa jelaskan apa atau sebutkan negatif dari membaca? Tidak ada kan? Tidak. Tidak ada tuh. Ya, informasi itu sangat penting bagi kita. Selain dapat wawasan. Iya, dapat menambah wawasan itu sekali. Baik, setelah saya mengetahui pendapat saudara-saudari sekalian, saya menyimpulkan pemahaman saya tentang membaca. Menurut saya membaca itu sangat bervariasi, tergantung pada jenis bacaan dan tujuannya. Namun, secara umum, membaca membantu meningkatkan pemahaman, memperkaya pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Kesimpulan pribadi dapat dibentuk melalui refleksi terhadap isi bacaan dan bagaimana informasi tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah saya pikir-pikir, diskusi ini sangat-sangat membantu saya, sangat membantu semua teman-teman saya dalam memahami apa itu bab membaca. Baik, saya akan menyimpulkan apa itu membaca. Kesimpulan saya dalam membaca sangat bervariasi, tergantung pada jenis bacaan dan tujuannya. Namun secara umum, membaca membantu meningkatkan pemahaman, memperkaya pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Kesimpulan pribadi dapat dibentuk melalui refleksi terhadap isi bacaan dan bagaimana informasi tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian ini dari video kelompok 2. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.